Selamat datang di Oneki Channel. Kali ini Oneki Channel akan membahas 5 alasan kenapa kebanyakan orang tidak bisa kaya hingga akhir hayatnya. Nah, judul kali ini kita akan membahas tentang mendapatkan rezeki barokah yang terus tumbuh, mungkin harapan banyak orang. Sebab jika income kita hanya tumbuh 5% per tahun, kita mungkin tidak bisa menyisihkan uang untuk investasi, dan itu artinya kita bisa mengalami kenestapaan saat kelak kita sudah pensiun dari kerja. Pada sisi lain, harga tanah dan rumah kian melesat tanpa pertumbuhan rezeki yang signifikan. Terus banyak pasangan muda yang tidak sanggup beli rumah karena sindrom MTMM tambah SM, atau bisa dibilang mangan turu meru monotuwe sampai mati. Pertanyaannya kali ini, kenapa sebagian besar orang pertumbuhan penghasilannya stuck dan tak kunjung bisa makmur? Kita akan melacak di pagi hari ini. Sambil kita jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Sejatinya ada sejumlah faktor yang mungkin bisa menjelaskan kenapa sebagian besar tidak bisa kaya hingga akhirnya hayatnya. Namun di sini kita hanya ingin melacak 5 alasan fundamental yang layak dikenang. Yang pertama itu adalah pesimisme. Contoh dari pesimis ini adalah soal mindset, soal belief yang bersemayam dalam alam bawah sadar sendiri. Sering tanpa sadar banyak orang yang memiliki kegiatan pesimis dalam hatinya. Waduh, biaya hidup kok makin mahal, hidup kok makin susah ya. Saya pasti tidak mungkin jadi direktur. Saya tidak punya bakat untuk jadi pengusaha sukses. Aduh, jangan-jangan saya tidak akan bisa beli rumah sampai pensiun. Nanti rentetan negatif seperti di atas. Mungkin kadang berkelebat dalam hati. Inilah serangkaian sugesti negatif yang acap membentuk bayang-bayang pesimis dalam jiwa. Energi negatif seperti itu akan diserap oleh alam semesta dan kemudian diberikan kepada raga Anda untuk jadi kenyataan. Di sini berlaku prinsip law of attraction. What you think is what you get. Tak negatif yang Anda pikirkan akan mengembang dan somehow benar-benar bisa menjadi fakta yang terlalu begitu pahit. Dan yang kedua itu adalah battling spirit. Perjalanan panjang untuk mengubah nasib sungguh tak mudah dijalani, melelahkan dan butuh kecerdasan jalanan, street smart yang membahana. Dan karena itu winning spirit mesti terus dikibarkan. Sayangnya banyak orang yang tidak banyak akal, banyak orang yang tidak punya resourcefulness, punya kemandirian untuk belajar dan mencari solusi hingga tuntas, dan bukan manja terus bertanya dan malas mencari solusi secara mandiri. Inginnya terus dibimbing, tidak punya inisiatif untuk belajar dan menemukan solusi yang applicable. Perjalanan mengubah nasib dan level kemakmuran pasti akan nyungsep saat learning spirit dan resourcefulness itu lenyap dari raga kita. Yang ketiga itu no action tak only, atau bisa dibilang NATO. Inilah orang yang terlalu banyak celoteh namun ndak jalan-jalan. Kapan suki helene naik sampean ndobos lo ndak pernah action. Saya punya teman yang memiliki karakter NATO. Setiap kali ketemu bicara panjang lebar tentang rencananya mau melakukan ini dan itu, serta bulan depan ketika ketemu lagi dia masih ngomong hal yang sama. Dan nyakelannya tapi semua rencananya ini belum ada yang dijalankan. Ini setiap orang seperti orang delusional, namun atau ada juga orang yang memang ingin berubah, semua rencananya dipendam dalam hati. Baguslah orang ini tidak punya omong, namun hasilnya ternyata sama. Apa yang dipendam dalam hati itu harus saja dipendam sampai rambutnya ubanan, alias no action juga. Mungkin orang itu malas, mungkin orang itu suka menunda-nunda, tunda-tunda terus sampai hayat pensiunnya. Baru setelah pensiun kaget, loh kok tabunganku tidak cukup untuk hidup, modal kok.
Yang keempat adalah lawless restraint. Oke, akhirnya mungkin orang itu sudah mau bergerak, akhirnya mau take action, namun sayangnya kurang gigih atau level of efficiency begitu menghadapi problem langsung bubar, langsung menyerah atau ngambek. Dan puluhan studi tentang perubahan nasib manusia menulis elemen paling kunci dalam perjuangan mengubah level penghasilan, relasional, daya juang, urutan, kegigihan, dan pantang menyerah itu adalah dibilang low resilience. Terus kelima itu adalah pelit. Elemen terakhir ini simple dan lulusan dengan dimensi spiritual. Alasan terakhir ini layak ini disebut karena bersifat antitesa dengan ajaran klasik yang bunyinya seperti ini: the more you keep, the more you get. Semakin banyak Anda memberi, Anda justru akan semakin kaya. Jalan keberkahan mungkin bisa terus terbuka saat kita tekun memberi, misalnya sedekah senyuman, sedekah ilmu, sedekah materi, sedekah kebaikan yang terus mengalir. Saat kita punya keikhlasan untuk berbagi kebaikan, mungkin pintu rezeki akan selalu datang dari arah yang tak terduga. Nah, itu adalah 5 kunci yang layak dikenang atau kita jalani hidup yang serba pas-pasan. 5 elemen itu, yang pertama itu ada jiwa yang pesimis, 2 learning spirit yang buruk, 3 no action no talk, no action talk only, yang keempat low action, dan yang terakhir 5 adalah pelit. Selamat bekerja teman, selamat berbagi kebaikan demi keberkahan bersama. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you, bye.